Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Kita bersyukur penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Kita ada di bulan yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita di bulan yang baru, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami ada di bulan yang baru ini. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami rindu Tuhan, Kau terus berbicara bagi kami. Kami siapkan hati kami rindu Tuhan. Engkau terus berbicara, memberikan firman-firman-Mu bagi kami. Karena kami tahu kami hidup hanya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan mendengarkannya secara bersama-sama. Saya akan membacakan bagi kita. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Pada saat ini bagian kebenaran firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan diberikan bagi saudara dan saya bukan sekedar untuk menguatkan kita, tetapi kita bersyukur ketika kita diberikan firman Tuhan supaya hidup kita dituntun, ditertibkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya bagaimana saudara dan saya yang hidup percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca bagian firman Tuhan, dikatakan bahwa kamu hidup di dunia, tapi ingat kamu bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu kamu tidak boleh melakukan atau hidup serupa dengan apa kata dunia. Nah, oleh karena itu kita bersyukur firman terus diberikan bagi saudara dan saya, supaya bagaimana kehidupan saudara dan saya, kita bisa hidup dalam hari-hari hidup kita, dalam kehidupan pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk kita ada. Kita bisa hidup seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Itu berarti sikap hidup kita, tutur kata kita, perilaku kita, apapun yang kita lakukan harus beda dari orang dunia pada umumnya. Jangan saudara jadi orang Kristen yang hidup selalu mendengarkan firman, tapi hidupmu tidak seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan Tuhan memberikan engkau kesempatan mendengarkan firman, engkau bahkan suka memberitakan firman, tapi hidupmu jauh dari kebenaran. Jangan seperti itu. Tapi mari kita belajar supaya setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang diberikan bagi kita, kita bersyukur akan hal itu di mana kita berjalan menjalani hari-hari hidup kita seperti apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan. Belajar dari kisah hidup jemaat di Tesalonika. Di sini kita melihat bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika karena Paulus mendengarkan kabar tentang kehidupan mereka, di mana Paulus pernah ada di Tesalonika. Dia mengajar kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia mengajar kepada mereka tentang Kristus yang telah mereka terima di dalam hidup mereka. Dan ketika Paulus dia mendengarkan kabar bahwa kehidupan mereka sudah mulai dipengaruhi dengan berbagai macam
ajaran-ajaran yang masuk sehingga itu mempengaruhi cara pandang mereka, mempengaruhi apa yang mereka terima dari Paulus. Nah, oleh karena itu ketika Paulus ada di Korintus, dia memberikan suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika dengan tujuan supaya bagaimana apa yang pernah mereka terima dari dia, yaitu Paulus, mereka bisa hidup percaya, melakukan seperti apa yang mereka terima dari Paulus. Makanya lewat bacaan kebenaran firman Tuhan kita saat ini, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, dia menasehati mereka untuk bagaimana mereka bisa hidup tertib di dalam kehidupan mereka. Tertib di sini artinya mereka bisa membawa seluruh kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Atau seperti kita katakan, mereka harus bisa menjadi pelaku firman. Itu yang Paulus inginkan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa ada beberapa nasihat yang Paulus nasihati kepada jemaat di Tesalonika. Dan ini juga menjadi nasihat bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang suka mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berdiri di dalam kebenaran, melakukan kebenaran seperti apa yang Paulus nasihati kepada jemaat di Tesalonika. Yang kita lihat di sini, saya mengajak saudara untuk melihat yang pertama, apa nasihat Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Artinya Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Tesalonika, dia menasehati mereka untuk bagaimana mereka bisa menghargai apa yang telah mereka terima dari orang-orang yang sudah datang mengajar kepada mereka, yaitu Paulus dan teman-temannya. Nah, apa yang diajarkan Paulus dan teman-temannya itu Paulus menasehati jemaat Tesalonika supaya bagaimana mereka bisa menghargai apa yang telah Paulus tanamkan di dalam kehidupan mereka lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya dia menasehati mereka untuk bagaimana jemaat Tesalonika menghormati orang-orang yang sudah bekerja keras di tengah-tengah kehidupan jemaat itu. Bagaimana mereka menghargai, atau dapat zaman sekarang ini kita katakan mereka dapat menghargai setiap hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman, memberi makan kehidupan mereka dengan kebenaran-kebenaran firman, bahkan membangun iman percaya mereka. Nah, bagaimana jemaat itu bisa menghargai dengan cara mereka hidup seperti apa yang mereka dengar. Itu tanda mereka menghargainya. Nah, oleh karena itu saudara, itu menjadi pelajaran bagi saudara dan saya, juga menjadi nasihat bagi kita. Kalau kita katakan kita menghargai orang yang menyampaikan kebenaran firman bagi kita, oleh karena itu mari kita hidup seperti apa yang kita terima. Jangan kita mendengar firman-Nya, kita mendengar tapi cara hidup kita lain, tidak seperti apa yang kita dengarkan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar menghormati setiap mereka yang menyatakan kebenaran firman bagi kehidupan setiap kita. Yang kedua, nasihat yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 dikatakan, kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang kedua, yang Paulus ingin dilakukan oleh jemaat Tesalonika, bagaimana ketika mereka menerima firman-firman yang disampaikan oleh Paulus, pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Paulus, sudah pasti itu adalah pengajaran para rasul. Paulus mau agar kehidupan mereka bisa
hidup untuk melihat yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Bagaimana mereka sebagai orang-orang yang sudah menerima kebenaran, mereka harus hidup di dalam kebenaran. Makanya dikatakan kalau ada yang lakukan jahat harus ditegur, kalau orang-orang yang lemah harus dibela. Itu yang diinginkan oleh Paulus. Itu nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, inilah yang diajarkan juga kepada saudara dan saya sebagai orang yang sudah hidup di dalam kebenaran. Artinya kita menerima firman-firman kebenaran ini. Mari kita belajar untuk bagaimana kita bisa menjalani hari-hari hidup kita untuk berdiri di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya kita tidak boleh orang yang abu-abu, tapi kita harus bisa berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kenyataannya sekarang ini banyak orang yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Nah, kehidupan orang Kristen janganlah demikian. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya apa? Dengan keadaan hidup yang demikian, mereka dapat hidup tertib sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya yang sudah menerima ajaran-ajaran kebenaran itu. Yang ketiga, apa nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Bersukacitalah senantiasa. Paulus mengajarkan jemaat di Tesalonika untuk bagaimana mereka terus bersukacita. Saudara, sukacita di sini bukan sukacita karena mereka memiliki uang, bukan mereka memiliki harta, bukan mereka memiliki kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan bersukacita karena apa? Kebenaran yang ada di dalam hidup mereka. Itulah yang harus mereka hidupi. Artinya kebenaran yang mereka terima itulah yang harus memampukan mereka untuk terus bersukacita di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi mereka harus bisa berdiri untuk bersukacita. Bukan lihat tantangan langsung jadi lemah. Bukan lihat masalah langsung menjadi lemah. Sekarang ini banyak orang dengar firman, tapi ketika ada masalah menjadi lemah. Dengar firman, tapi ketika ada tantangan menjadi tidak berdaya. Dan seolah-olah merasa Tuhan itu tidak ada sehingga sukacita itu hilang dari dalam hidupnya. Ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit, sukacita hilang. Diperhadapkan dengan kekurangan, sukacita hilang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya lewat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Supaya mereka bisa hidup tertib, dalam tanda kutip mereka bisa hidup mencerminkan Kristus dalam hidup mereka. Dikatakan harus bersukacita senantiasa. Jadi apapun masalah, apapun persoalan harus tetap bersukacita. Mengapa bisa bersukacita dalam keadaan yang buruk sekalipun? Karena Kristus ada di dalam kita. Dia telah merancang hidup kita luar biasa. Dia tidak merancang kita untuk sakit-sakitan. Dia tidak merancang kita untuk susah. Dia tidak merancang kita untuk hidup dalam masalah. Tapi dia merancang kita untuk hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Dan dia telah melengkapi kita dengan Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk terus mampu bersukacita. Melihat Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan sulit apapun yang kita alami. Yang berikutnya, yang keempat. Apa yang diajarkan Paulus, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Kata berdoa di sini saudara, Paulus mengajak mereka untuk tetap berdoa. Bukan berarti mereka berdoa karena melihat masalah dan situasi mereka. Tetapi mereka diminta untuk berdoa karena mereka mampu untuk melihat Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, doa itu adalah tanda kesepakatan kita dengan Tuhan. Sepakat apa? Sepakat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dengan kesepakatan itulah yang membuat doa-doa kita itu akan didengar oleh Tuhan. Maka kita akan sangat bersukacita dan mau untuk terus berdoa kepada Tuhan. Mengapa banyak orang malas berdoa ketika dia ada masalah? Karena kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia ingin katakan kepada Tuhan. Karena apa? Dia lebih cenderung melihat masalahnya daripada dia melihat Tuhan. Itu yang membuat ketika ada masalah orang sulit untuk berdoa. Tapi saya ingin mengajak saudara, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, bagaimana supaya hidup mereka itu bisa tertib, dalam tanda kutip hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Mereka diminta untuk tetap berdoa. Berdoa artinya mereka terus sepakat dengan Tuhan atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dengan doa itulah yang memampukan mereka di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah tantangan, mereka tetap bisa berdiri di dalam kebenaran. Yang berikutnya, yang kelima,
dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, dia mengajak mereka supaya bagaimana mereka bisa hidup tertib. Mereka harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan karena punya sesuatu, tapi mengucap syukur karena Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan hari-hari hidup kita baik. Dia selalu menganugerahkan kehidupan yang baik bagi kita. Bukan berarti saudara yang sakit lalu saudara katakan buktinya saya sakit, saya tidak dianugerahi hidup yang baik. Saya katakan bagi saudara, apapun sakit kita, apapun masalah kita, itu bukan menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tapi Tuhan mau di tengah situasi tantangan apapun yang kita alami, kita harus tetap bisa melihat kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Dia mau kita masih tetap berdiri dan terus menyatakan kebenaran itu. Karena tujuan hidup Tuhan bagi kita ada di tengah dunia ini. Bukan ada masalah persoalan, tapi tujuan hidup kita apapun situasi, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Makanya saudara, kita harus bisa bersyukur, bersukacita di dalam seluruh kehidupan kita. Sukacita karena Kristus. Saudara bisa bersukacita kalau Kristus dalam hidupmu itu terus dibangun di dalam Tuhan. Engkau terus mendewasakan rohmu yang baru. Itu yang membuat engkau akan mampu untuk terus bersukacita. Yang berikutnya, yang ketujuh, nasihat yang ketujuh yang mau dikatakan kepada kita adalah jangan padamkan roh. Yang dimaksudkan dengan jangan padamkan roh artinya roh kita jangan pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Roh kita adalah roh yang berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Oleh karena itu jangan pernah kita padamkan roh kita. Contoh orang yang suka memadamkan roh ketika dia mulai tidak percaya dengan firman Tuhan. Ketika dia mulai bimbang dan ragu dengan keadaan dan situasi yang ia alami. Tanpa dia sadari, dia memadamkan rohnya. Dan buktinya dia akan malas ibadah, dia malas berdoa, dia malas bersekutu. Dan itu yang terjadi, itu tanda orang yang memadamkan rohnya. Kesukaannya kepada hal-hal rohani itu sudah tidak ada. Nah, ini yang namanya memadamkan roh. Paulus menasihati jemaat Tesalonika, jangan memadamkan roh. Artinya roh kita harus terus dibangun, didewasakan di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Mendengar firman, melakukan firman di dalam seluruh kehidupan kita. Yang berikutnya, yang ke-8, dikatakan ayatnya yang ke-20, dan janganlah anggap rendah nubuat. Saudara, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, jangan pernah merendahkan nubuat-nubuat. Artinya saudara, firman Tuhan ketika kita baca, Allah sudah bernubuat melalui para nabi-nabinya. Itu berarti bahwa apa yang dinubuatkan Allah itu pasti akan digenapi. Saudara percaya atau tidak, situasi keadaan kita sekarang ini firman sementara digenapi, nubuatan sementara digenapi. Oleh karena itu, jangan pernah kita meremehkan nubuat-nubuat. Orang yang meremehkan nubuat itu seperti apa saudara? Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia katakan bahwa tidak mungkin. Dia katakan tidak bisa. Dia katakan mana mungkin. Itu tanda orang yang suka meremehkan nubuat. Atau dia mendengarkan firman, tapi dia tidak percaya apa kata firman. Dia hidup menurut pikirannya. Dia tidak hidup menurut apa kata firman Tuhan. Itu tanda orang yang meremehkan nubuat. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk tidak meremehkan nubuat-nubuat. Saudara tahu nubuat itu di dalam Alkitab. Apa yang difirmankan, apa yang disampaikan, mari kita hidup mempercayai itu. Ingat, semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sekarang waktunya mulai digenapi sedikit demi sedikit. Biarlah saudara dan saya pun kedapatan menjadi orang-orang yang menggenapi apa kata firman Tuhan lewat nubuatan-nubuatan yang telah kita terima. Yang berikutnya saudara, yang ke-9, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya Paulus menasihati jemaat di Tesalonika bagaimana mereka bisa hidup untuk mereka menjauhkan hidup mereka dari kejahatan. Artinya
Jangan mereka suka untuk kejahatan itu, tapi mereka bisa untuk bagaimana kejahatan itu mereka jauhkan dari dalam hidup mereka. Dan ingat, supaya kita bisa jauh dari kejahatan, hanya kalau kebenaran itu ada dalam hidup kita. Orang yang tidak punya firman dalam hidupnya, orang yang tidak punya kebenaran dalam hidupnya, dia akan suka kepada kejahatan. Tapi kalau orang yang punya kebenaran, dia tidak akan pernah suka dengan kejahatan. Nah, ini yang Paulus nasihati terus kepada jemaat di Tesalonika, supaya apa? Ketika mereka bisa melakukan hal-hal ini di dalam hidup mereka, maka saudara, hidup mereka itu akan bisa terus mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga hari-hari hidup mereka akan menyatakan siapa Tuhan yang mereka sembah. Ini diajarkan bagi saudara dan saya. Mari memasuki bulan yang baru ini, kita terus berdiri dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Apa yang kita dengar, itu yang kita lakukan. Sehingga Tuhan akan terus berperkara di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman-Nya akan terus menyertai dan menerangi seluruh hidup kita di bulan yang baru ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau terus bekerja dalam hidup kami, menasehati kami lewat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Biarlah Tuhan pimpin kami, sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami berasal dari apa yang kami dengar dari suara Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami akan terus dapat mencerminkan Kristus melalui sikap hidup dan tingkah laku kami dari hari ke hari. Biarlah kami dapat hidup tertib sebagai orang-orang percaya. Kami dapat hidup menjadi contoh teladan bagi setiap orang yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Memasuki bulan yang baru, kami percaya firman-Mu akan terus menuntun dan menyertai kami. Inilah kami dengan segala syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.